langsung yang sedikit memberikan gambaran tentang ngopi ngobrol perkara iman. Untuk acara selanjutnya itu acara inti penyampaian materi yang acara yang kita tunggu-tunggu. Nanti setelah itu kita ada tanya jawab. Alhamdulillah masih pukul 8:30, jadi cukup banyak waktu kita untuk materi dan tanya jawab. Yaitu untuk Ustaz Faiz Ibrahim MAG, kepada beliau kami persilakan. Ya, sudah tergabung di grup Ngopi Madani, itu materinya sudah saya share, kita buka. Yang sudah tergabung di Ngopi Madani ya, silahkan dibuka materinya. Materinya ada slide. Oh itu. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik Bapak sekalian, jamaah ngopi dari masing-masing chapter, ada dari Karanganyar, Margodadi, Jatimulyo, Pak Praktikno, Masya Allah, dan rombongan juga hadir. Dan kepada Bapak sekalian, sebagai apa ini bahasanya, tetangga dan saudara dari Bapak Haji yang ada di Natal dan menurut Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, bersyukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi kembali melalui ngopi, ngobrol perkara iman. Dengan wasilah ngopi, alhamdulillah saya bisa sepekan sekali bertemu dengan Bapak Haji. Kalau nggak ada namanya ngopi, nggak tahu. Sebulan sekali aja belum tentu bisa. Bahkan sama ketua yayasan ini saja. Ini kadang-kadang kalau nggak ngopi ya juga nggak ketemu begitu ya. Yang sering ketemu ini hanya Anas ini. Karena memang dia ini lincah, Pak. Kadang pagi di mana, sore di mana begitu kan. Kadang ketemu di jalan, kadang ketemu di mana begitu ya. Dan alhamdulillah minimal dengan ngopi, tujuan daripada ngopi adalah untuk mempererat ya, silaturahmi, mempererat tali persaudaraan kita ini bisa terwujud. Dan di dalamnya kita juga membangun ya sebuah kepedulian. Meskipun yang diberikan ngopi itu belum banyak, baru sekedar doa. Yang kedua, kalau ada yang sakit butuh biaya ya kita sama-sama gotong royong. Ya, dan insya Allah meskipun 50.000, 100.000, kalau terkumpul dari banyak orang juga banyak duitnya, begitu ya. Dan juga alhamdulillah di ngopi ini sudah ada program yang berjalan, bahkan sudah 2 tahunan ini, yang namanya JBB, Jumat Berkah Berbagi. Ya, ada donasi dalam bentuk sembako yang akan dibagikan kepada warga-warga atau masyarakat yang memang ya membutuhkan lah ya begitu ya. Artinya hadirnya ngopi minimal ada kontribusi, Pak. Ada kontribusi, ada sumbangsi yang mudah-mudahan ini bisa istiqomah, pengurusnya semangat-semangat semua, nggak melemponan gitu ya. Dan juga jangan baperan ya, karena kadang-kadang penyakit hari ini baper, Pak. Dikit-dikit diomong dikit, pundung begitu ya. Ini jangan sampai terjadi, karena pada prinsipnya tujuan kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalani ketaatan yang seperti ini. Baik, salam dan salawat mudah tetap curah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik, ternyata ke Natal lebih dekat daripada ke rumah Kurdadi, Pak. Maka bisa dibilang ya, ke Natal nanti harus lebih sering begitu ya. Ini sebenarnya sindiran saja.
Maksudnya Pak Haji bawa kawan lah begitu kan. Jangan single terus begitu. Kawan ngopi bukan kawan yang lain. Kalau melihat tempat yang sudah disiapkan begini kayaknya ini sia-sia kalau nggak ada acara lanjutan begitu. Acara lanjutan. Baik, kita fokus dulu sejenak membahas tentang masalah zakat. Yang pertama mukadimah kita lewati, kemudian langsung kepada definisi zakat. Yang bawa HP silahkan dibuka di grup Ngopi Madani, itu sudah saya share. Yang tidak support dan tidak bisa buka file itu berarti harus ganti HP. Gitu ya. Berarti HP-nya sudah jadul, zaman dulu, kejam, ketinggalan zaman. Baik, definisi zakat secara bahasa berasal dari kata zakka yuzaki zakatan, artinya tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu, haul atau ketika panen, nilainya tertentu. Nilainya itu ada 2,5%, ada 5%, 10%, atau 20%. Dan sasarannya tertentu kepada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gharimin, fisabilillah, dan ibnus sabil. Jadi definisi zakat itu seperti itu. Nah, kemudian lanjut saja kepada keutamaan menunaikan kewajiban zakat. Yang pertama, sifat ahlul jannah, salah satu sifat penghuni surga, itu mereka adalah orang-orang yang taat membayar zakat. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman surga. Taman-taman surga, Pak ya. Kita melihat taman misalnya kayak di Taman Asmoro, di Bumi Kedaton begitu ya. Itu sudah indah, Pak. Nah, taman-taman surganya kita nanti itu, insya Allah ya, itu di situ ada pepohonan-pepohonan buah yang buah-buahannya sangat banyak. Wa faqihatin katsirah, buah-buahannya sangat banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Kita tidak dilarang untuk memetiknya dan buahnya nggak pernah putus. Kita punya 5 pohon buah saja, buah terus saja senang, Pak. Ini buah-buahan semuanya ada, ya. Itu nanti di surga. Nah, ini akan dipersiapkan kepada siapa? Yaitu orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Siapakah orang berbuat baik itu? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Yang mereka itu sedikit tidur pada waktu malam. Sedikit tidur pada waktu malam. Jadi perbedaannya kita dengan para nabi dan para sahabat cuma sedikit. Kalau mereka sedikit tidur pada waktu malam, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur orang yang muttaqin ini adalah orang yang meminta ampunan, memperbanyak istighfar. Ini bentar lagi Ramadan, Pak. Insya Allah sahurnya kita on, ya, sahurnya kita terjaga. Maka pada waktu sahur itu banyak astagfirullah, 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 atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih. Karena orang muttaqin itu mereka memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Kemudian yang terakhir, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, dan mereka menyisihkan harta-harta mereka untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi ada zakat yang mereka keluarkan. Ya, itu keutamaan orang yang bayar zakat. Yang pertama adalah salah satu sifat ahlul jannah. Yang kedua, bukti keimanan seseorang. Nabi bersabda, wassalatu nur, salat itu adalah cahaya. Maka orang yang rajin salat, Pak, kelihatan, Pak, dari aura mukanya itu kelihatan, Pak, gitu ya. Wasadaqatu burhanun, dan sedekah itu burhan. Wah. Maksud sedekah di sini adalah termasuk zakat, Pak. Zakat itu adalah burhan, ai hujjatun
wa dalilun ala sihhati imani sahibiha. Jadi bukti akan ya kebenaran iman seseorang itu di mana dia bersedekah, di mana dia bayar zakat. Artinya kalau iman kita, kalau kita ini sampai hari ini nggak mau bersedekah, yang mampu tidak mau bayar zakat, berarti keimanannya itu belum benar. Maksudnya seperti itu. Jadi bukti akan benarnya iman kita itu kita mau bersedekah dan kita mau bayar zakat bagi yang mampu. Itu seperti itu, Pak. Maka Nabi mengatakan was-shadaqatu burhan. Bukti akan keimanan kita ya kita bayar sedekah atau bayar zakat. Nah, kemudian ternyata sedekah atau zakat ini sebagai pembuka pintu-pintu rezeki. Mana qasad shadaqatu min mal. Ya. Zakat atau sedekah ini tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, Pak. Karena definisi zakat itu kan bertumbuh dan berkembang. Memang, Pak, kalau ya kita punya duit diambil untuk belanja minyak goreng itu berkurang, Pak, benar. Tapi kalau dizakati, justru Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya melipat gandakan harta yang kita miliki, tapi justru akan dan juga akan menambah ya, melipat gandakan pahala, tapi juga menambah harta yang kita miliki itu. Dan itu banyak sekali keutamaan tentang masalah itu ya. Nah, kemudian langsung saja kepada naungan pada hari kiamat. Nah, ternyata orang yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, yaitu seseorang yang dia bersedekah kemudian menyembunyikannya. Hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu yasimalu, sampai tangan ya kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini sedekah. Nah, ini ancaman. Ini ancaman. Setelah itu kita akan membahas ancaman bagi orang yang meninggalkan kewajiban zakat. Yang pertama, hartanya akan dikalungkan nanti pada hari kiamat. Dikalungkan, Pak, bayangkan. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi wa khair lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi. Jadi hartanya itu nanti akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Jadi kalau kita memiliki harta sudah sampai nisabnya, tidak kita keluarkan harta tersebut, maka harta itu akan dikalungkan di leher kita nanti pada hari kiamat. Termasuk yang merubah batas tanah sejengkal saja, kata Nabi, dengan cara yang zalim, itu bukan tanah kita, sudah jelas itu bukan tanah kita, kita geser tuh batas tanah ke tanah orang lain, maka akan tuwiko sabai al-aradi, akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Itu kita ngambil sejengkal saja. Apalagi sampai berubah batas tanah sampai 1 meter. 1 meter itu bukan 1 meter permukaan, Pak. Ke bawahnya itu ada 7 lapis bumi. Jadi itulah yang maksud daripada dikalungkan 7 lapis bumi itu. Meskipun sejengkal ke bawah 7 lapis bumi, Pak. Kira-kira berat nggak kalau 7 lapis bumi sejengkal ke bawah? Ya. Nah, 1 jengkal, Pak. Panjangnya berapa? 1 jengkal kali panjangnya 20. Nah, itu berapa itu kira-kira? Dikalungkan nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang seperti itu. Maka kalau kita berpikir ya, kita itu akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita itu nggak usah, Pak. Bahasanya itu terlalu berambisi gitu ya. Bahasanya masalah batas tanah ngotot-ngototan sampai ngasah golok itu nggak perlu lah. Karena juga tanah juga nggak dibawa mati kan, gitu ya, Pak Haji. Ada lagi, ini jelas-jelas ini jalan ini dipakai untuk menuju pesantren. Minta nggak dikasih, ya udah dibeli. Nggak dikasih juga. Ya, bahkan pernah di portal jalan masuk pondok itu. Gara-gara apa? Mobilnya pernah nyenggol pohon pisangnya. Gitu. Coba. Padahal jelas-jelas. Kalau itu disedekahkan atau dibeli sajalah, atau disedekahkan separuhnya dijual. Coba, Pak, dilewati orang oleh para penghafal Al-Quran, orang-orang baik, orang-orang belajar ilmu di situ. Itu kan keutamaan semua gitu kan. Ini enggak, Pak, ya Allah ya Rabbi. Ada yang model-model seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, hartanya akan berubah menjadi ular. Nah, orang yang enggak zakat, hartanya nanti akan Allah rubah menjadi ular yang besar.
Man kana lahu malun lam yu'addi zakatahu musilallahu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Barang siapa yang punya harta nggak dizakati, maka Allah akan rubah hartanya itu seperti ular yang kepalanya botak karena saking banyak racunnya. Loh, aku nggak ngeliat antum. Kok ada langsung? Emang botak? Kena ya. Sakitnya kena. Ya. Kenapa ular ini kepalanya botak? Karena saking banyak racun yang ada di kepalanya itu, Pak. Akhirnya plontos gitu ya. Nah, kemudian ya, di kepalanya terkumpul banyak racun yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ya, ular itu menggigit tangan pemilik harta dengan kedua sudut mulutnya. Lalu ular itu berkata, "Ana kanzuka, saya adalah hartamu yang kamu simpan, yang kamu tidak keluarkan zakat." Makanya kemarin kita sudah bahas sedikit, yang punya toko atau warung nggak tahu tuh barang dan keuangan yang ada yang berputar di warungnya itu, berarti dia nggak pernah zakat itu. Awas Pak Noven ini. Oke, kalau ini tidak dizakat. Kemudian yang lain, ini kalau dia menyimpan emas dan perak, tubuhnya akan dipanggang di neraka. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'ala fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhurum. Jadi emas dan perak yang disimpan yang tidak dikeluarkan zakatnya itu, Allah akan rubah menjadi lempengan-lempengan yang panas itu, Pak. Kemudian disetrikalah apa? Pertama, ini jidatnya disetrika, Pak. Kemudian punggungnya dan lambungnya. Suruh tidur, serot itu, Pak. Panasnya kayak apa? Udah itu. Ini kalau emas dan perak tidak dizakati. Langsung saja, hukuman juga di dunia, kemarau yang panjang. Kemarin kita sudah sampaikan ya. Lam yungkisu qaumul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wasiddatul mu'una wa jalsufan alaihim wa la yamna'u zakata amwalihim. Tidaklah penduduk negeri enggan membayar zakat illa muni'ul qatru minas sama, melainkan Allah menahan curah hujan dari langit. Walaulal bahaim lam yumtiru. Kalau bukan karena binatang ternak, niscaya Allah tidak akan turunkan hujan itu. Jadi sempat Pak ya, berapa kali kekeringan Pak ya. Bahkan saya lewati sawah Pringsewu itu kasihan, gagal panen padinya pas kapan itu. Juga pernah kita mendapati ya, kita dihadapkan dengan kemarau sudah kuning semua gitu ya. Bahkan kebakaran itu di Pekanbaru itu, hutan-hutan kebakaran begitu kan, dan sebagainya itu. Ternyata itu kalau kita ingin tinjau dari sisi syar'inya itu, karena banyakkan manusia itu enggan membayar zakat, maka Allah hukum dengan tidak turunnya hujan dari langit. Kalaulah ada hujan turun, itu karena Allah kasihan dengan siapa? Kasihan dengan binatang ternak, bukan karena manusianya. Coba, itu seperti itu. Baik, langsung ke syarat harta wajib zakat. Kapan kita dikatakan orang yang berhak membayar zakat? Yang pertama, milkut tam, ya, kepemilikan sempurna. Jadi harta itu kita miliki sempurna. Yang kedua, cukup nisabnya. Cukup nisab. Nanti kita akan jelaskan nisab emas itu berapa, perak itu berapa. Yang ketiga, sudah berlalu 1 tahun. Artinya sudah dalam genggamannya itu selama 1 tahun. Ya. Kemudian harta yang halal, lebih dari kebutuhan pokok. Kemudian harta itu berkembang. Baik, kita masuk zakat emas dan perak. Ya. Nisab zakat emas itu 85 gram emas. Ya, emas dan perak ya. Haulnya, ini untuk emas dulu, kalau perak nanti beda. Haulnya selama 1 tahun. Jadi kalau kita sudah punya emas kita miliki selama 1 tahun, sudah sampai nisabnya yaitu 85 gram emas,
maka harus dikeluarkan kadarnya, yaitu berapa? 2,5%. Nah, ini cara menghitung zakat emas. Ibu Fatma memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram. Yang biasa dipergunakan adalah sebanyak 40 gram. Kalau kita mengambil pendapat perhiasan yang dipakai tidak dizakati ya. Tapi ada yang tetap bersikukuh meskipun perhiasan itu dipakai tetap harus dizakati. Kita ambil perhiasan ini tidak dizakati kalau dipakai. Jadi punya 150 yang biasa dipakai 40, maka jumlah perhiasan emasnya 150 gram ya, dikurangi 40 berarti tinggal 110 gram. Nah, nisab zakat emas berapa? 85 gram. Berarti kalau orang sudah punya 110 gram berarti sudah lebih dari nisabnya. Maka hitungannya 110 kali 2,5%, hasilnya 2,75 gram. Nah, kalau dihargai misalnya nih 1 gram emas 100.000 misalnya Pak ya, meskipun sekarang bukan 100.000 lagi, 1 juta ya, maka 110 gram adalah 11 juta, maka zakatnya 11 juta kali 2,5% sama dengan 275.000. Kalau emasnya 100, kalau 1 juta berapa Pak? 2.750.000. Seperti itu. Itu kalau kita punya emas ya. Nanti nisabnya 85 gram, kadar yang keluarkannya 2,5%. Ya, 2,5%. Maka yang punya emas jangan aman-aman Pak, ada kewajiban untuk bayar zakat. Nah, kalau perak, yang punya perak itu nisabnya 595 gram ya. Dimiliki selama 1 tahun dan dikeluarkan 2,5%, sama dengan hitungannya zakat emas sama ya, tapi nisabnya banyak Pak, 595 gram. Kalau emas tadi hanya 85 gram. Oke. Zakat pertanian. Nah, nisab zakat pertanian adalah 6 kental 53 kg gabah kering. Ya, gabah kering berarti sudah dijemur Pak ya. Dijemur, nah nanti ditimbang gitu ya. Kalau sudah sampai 6 kental 53 kg berarti sudah masuk hitungan 5 wasak yang harus dizakati. Ya, ini hitungannya Pak. Jadi 1 soknya itu 2,176 kilo. 1 wasak itu kan 5 sok ya. Maka ketemunya 652 sekian kilogram itu. Ya, intinya kalau untuk keamanannya Pak ya. Misalnya kalau sudah panen sudah di angka 6 kental 45 kilogram itu, kalau bisa dizakati tetap meskipun kurang dari 6,53 karena hitungan wasak ini memang nggak pasti begini begitu ya. Nah, kemudian kalau zakat pertanian ini kadar yang harus dikeluarkannya 5% jika menggunakan irigasi atau pakai diesel sumur bor itu 5%. Tapi kalau tak ada hujan yang dikeluarkan berapa Pak? 10%, lebih banyak karena nggak ada modal di saat itu ya. Nah, maka contohnya di sini Bapak Abdullah adalah seorang petani yang sawahnya sejumlah 2 hektar. Ada yang punya 2 hektar di sini Pak? Tarno. Ya, Pak Tarno ya. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya sebanyak 500.000. Ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton beras. Berapa zakat yang harus dikeluarkannya? Contoh di sini hasil panen 10 ton berarti 10.000 kilogram. Melebihi nisab belum? Sudah melebihi karena nisabnya hanya 6 kental setengah kan begitu kan. Berarti kalau ini menggunakan irigasi tadi tinggal 10.000 kali 5%. Berarti berapa yang harus dikeluarkan zakatnya? 500 kg. Berarti berapa itu? Setengah ton. Banyak apa enggak Pak? Banyak. Agak mikir aduh. Ya. Kemudian jika dirupiahkan misalnya, jika harga jual adalah 2.000,
Maka 10.000 kali 2.000. Ketemunya berapa? 20 juta kali 5%. Ketemunya 1 juta. Gimana Pak? Mengeluarkan zakat 1 juta setiap panen. Kalau nilainya di sini misalnya 10 ton. Berarti kalau yang kurang daripada itu kan cuma sedikit sebenarnya zakat itu Pak. Benar. Maka benar para sahabat itu, mereka ini orang-orang yang gemar berinfak. Giliran zakat nggak zakat mereka itu. Karena apa? Hartanya sudah habis untuk infak, gitu ya. Ini anehnya para sahabat. Kemudian selanjutnya zakat niaga atau perniagaan, perdagangan. Nisabnya sama sebagaimana nisab emas 85 gram. Usaha tersebut telah berjalan 1 tahun. Kadar yang dikeluarkan berapa? 2,5%. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang, dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Nah, cara perhitungannya, modal diputar ditambah keuntungan ditambah piutang dikurangi hutang plus kerugian kali 2,5%. Itulah zakatnya. Ya, tapi lagi-lagi ya, harta uang dalam tokohnya itu sudah sampai nisab. Nisabnya ya 85 gram emas. Kalau sekarang emas 1 juta ya berarti 85 juta. Kalau masih cuma 20 juta, 40 juta, 50 juta berarti belum ada zakatnya, belum ada. Silahkan antum sedekah saja. Tapi kalau sudah 85 gram nilainya yang ada di dalam itu, ya harus dikeluarkan 2,5%-nya. Contoh di sini modalnya 6 juta, untungnya 36 juta, amin. Ini bisnis apa yang cepet banget ini? Ya, ditambah piutang 3 juta, dikurangi hutang 3.100.000 kali 2,5%, berarti yang harus dizakati 1.047.500. Itu hitungannya untuk menghitung zakat perdagangan. Nah, zakat profesi. Nah, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang zakat profesi ini. Pendapat yang pertama, mereka menganalogikan secara mutlak zakat profesi kepada hasil pertanian, baik nisab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nisab zakat profesi adalah 653 kg gabah kering. Coba dihitung, gabah kering itu berapa Pak harga sekarang? Berapa? Coba 500 dikali 653. Coba berapa itu? Coba yang punya kalkulator, biar antum paham. Jadi 500 dikali 653. 3 juta? 3.260.000. Kalau bapak-bapak mengambil pendapat yang pertama, setiap yang punya gaji di atas 3.260.000 maka dikeluarkan 5%. Ini pendapat yang pertama terkait zakat profesi. Saya sampaikan dulu pendapat-pendapatnya dulu, nanti kita ambil yang rojih yang mana ya. Yang kedua, dianalogikan secara mutlak dengan zakat perdagangan, yaitu 85 gram emas dan kadarnya 2,5% dan dikeluarkan setiap menerima, kemudian penghitungannya diakumulasikan atau dibayar di akhir tahun. Kalau yang ini ada nggak yang gajiannya 85 juta sebulan? Dulu pernah Pak ya? Dulu Pak Kadis berapa Pak Kadis? Bukannya 100 juta? Jadi muncul pendapat-pendapat seperti ini begini Pak. Jadi para petani itu kan protesnya begini, kami ini udah susah nanam padi, nanam kedelai, nanam kacang hijau, nanam jagung. Ketika panen kita harus zakati langsung. Loh, kamu orang yang pegawai itu, nah gitu. Kan setiap bulan juga panen, gitu. Kok kalian nggak bayar zakat? Kami harus bayar
zakat setiap kali panen. Kan kalian panen setiap bulan, maka kalian juga wajib dong zakat setiap kali panen itu. Maksudnya gajian itu. Nah, maka mereka menganalogikan. Akhirnya para ulama tadi mengkaji lagi. Nah, mereka menganalogikanlah dengan zakat pertanian. Zakat pertanian nisabnya tadi 653 kilogram, berarti uang itu sekitar tadi 2 juta tadi ya. 3 juta, 3.260. Artinya kalau gajinya sudah di atas atau sama dengan itu, dikeluarkan 5%. Itu seperti itu. Nah, ini pendapat yang ketiga, menganalogikannya nisabnya dengan zakat penghasilan, dengan zakat dengan hasil pertanian sama 600. Tapi yang dikeluarkannya berapa? 2,5%. Nah, maka kalau saya di antara pendapat yang ada ini, kita rujuk kepada Lajnah Daimah ya, yang ditulis oleh Syekh bin Baz, itu lebih mutmain kalau lebih menurut saya, karena itu yang mengkaji memang para mufti, Pak. Mufti yang ada di Saudi. Mereka tetap mengkategorikan zakat profesi itu bagian daripada zakat kekayaan. Jadi ya dihitungnya selama 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu masih ada uang senilai 85 gram emas, ya berarti dikeluarkan berapa? 2,5%. Sekarang ini kan gede aja sebutannya, Pak. 3 juta, 4 juta. Ya, seminggu aja untuk biaya kuliah, biaya anak, biaya macam-macam. Bisa jadi kita ini yang pegawai-pegawai juga, yang pegawai-pegawai bisa jadi juga harusnya dapat zakat, jangan itu, Pak. Kan dikatakan orang miskin itu dari 10 kebutuhan, Pak, terpenuhi 6. 4-nya nggak kepenuhi, itu miskin. Nah, kalau kita ini kebutuhannya 10, terpenuhinya 3, berarti kita fakir dong. Kan begitu. Karena adanya zakat itu, kalau sudah ditetapkan seseorang itu adalah mustahiquz zakat, maka pemerintah Islam, Pak ya, itu akan menjamin keberlangsungan hidupnya selama 1 tahun penuh. Masya Allah, itu kalau sudah tegak ya kekuasaan Islam sebagaimana dahulu, Pak, itu seperti itu. Jadi selama 1 tahun itu dijamin kehidupannya, keberlangsungan hidupnya itu dari dana zakat. Nanti setelah 1 tahun baru dilihat bagaimana kondisi ekonominya, begitu kan. Nah, kalau hari ini kan zakat hanya sekedar lewat, Pak. Itu pun kadang ngasihnya nggak rela. Aduh, kalau langsung tunai itu kadang-kadang nggak banyak yang nggak ikhlas itu. Akhirnya diwujudkan dalam bentuk gitu, kambing, dalam bentuk apa? Sapi kan begitu kan. Nah, ada yang dibentukkan seperti itu. Baik. Zakat investasi nggak usah dibahas karena jarang yang invest. Kita ini bukan investor, Pak. Kebanyakan apa? Kebanyakan tekor. Zakat hadiah. Kita akan bahas zakat hadiah. Ini menarik. Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut nyaris tidak ada usaha jeripayah sama sekali baik tenaga maupun pikiran, maka hadiah tersebut mirip rikas atau barang temuan, zakatnya 20%. Tiba-tiba Pak Tarno dapat mobil Xenia baru. Amin. Nggak ada usaha dari beliau. Tiba-tiba maka zakatnya 20%. Kalau OTR-nya harganya 250 juta, 20%, Pak. Mikir, punya mobil nggak kuat bayar zakat. Betul nih. Ini dapat mobil tapi nggak kuat bayar zakat karena 20%. Ini kalau nggak ada usaha yang kita keluarkan. Apabila mendapatkannya ya tanpa usaha yang signifikan, ada usaha tapi nggak signifikan, ya santai aja lah, tapi tetap ada usaha, maka zakatnya 10%. Ya kalau 200 juta berarti 10%-nya berapa, Pak? 20 juta. Jual apa, Pak Tarno? Tapi dapat mobil itu. Akan jual mobil dulu. Nah, kalau menggunakan usaha yang signifikan, ada usaha-usaha yang dilakukan, maka zakatnya cuma 5%. Nah, kemudian kalau di sini jeripahnya baik tenaga maupun ini bertotalitas, maka hanya 2,5%. Nah, ini terkait masalah yang menerima yang mendapatkan hadiah. Yang berikutnya kita akan bahas mustahik zakat. Mustahik zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana ke dalam Quran surat At-Taubah 60.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah di sini artinya zakat itu diberikan kepada orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gorim, fisabilillah dan ibnu sabil. Bedakan antara zakat mal dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal memang kegunaannya atau pengalokasiannya kepada 8 asbab ini, Pak. Yang pertama fakir. Fakir ini nggak punya pekerjaan yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau miskin punya pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau dari status fakir dan miskin, maka yang paling berat kondisinya mana, Pak? Fakir. Maka jangan berdoa Allahumma ja'alni fakiron, jangan, Pak, ya. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang fakir. Amil. Siapakah amil? Yaitu orang yang diutus imam untuk mengambil zakat, termasuk juga pencatat dan pembagi zakat. Amil di sini adalah orang yang mendapatkan SK dari lembaga-lembaga zakat yang ada atau lembaga-lembaga penggalangan dana yang ada, yang memang secara pekerjaan mereka hariannya itu berkutat dalam pengambilan, penghimpunan, pembagian zakat. Artinya amil zakat itu memang ter-SK, begitu. Nah, adapun panitia zakat fitrah Pak, yang di masjid-masjid itu, Pak, itu sebatas panitia, dia bukan amil zakat. Kalau dia amil zakat, dia memang hariannya itu urusannya dengan zakat, bukan 3 hari off dari mancing karena jadi panitia zakat, gitu Mas Pur, ya? Ada. Kemana dia? Pindahan. Oh, lada. Aku udah semangat ngomong Mas Pur karena tadi kayaknya sudah insya Allah gitu. Apa katanya apa tadi? Kalau niat dari kemarin itu. Benar dari kemarin. Ya. Jadi kalau yang menjadi panitia di masjid untuk nanti zakat fitrah itu jangan disebut amil. Karena kalau disebut amil, dia harus bekerja harian, tahunan, bulanannya, ya pekerjaannya ngurusi zakat, begitu kan? Ya. Nah kemudian kalau zakat fitrah itu hanya difokuskan kepada fakir dan miskin saja. Kenapa tidak meluas ke 8 itu? Karena memang ada 2 hadis yang sahih, yang spesifik zakat fitrah itu hanya untuk fakir dan miskin. Yang pertama, ya, bahwasanya Nabi mewajibkan zakat fitrah itu ya 1 sok dari gandum, ya, yang ada makanan pokok yang gitu. Tujuannya apa? Tuhrotal shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan kepada orang miskin. 1 hadis yang menjelaskan bahwasanya zakat fitrah spesifik untuk orang fakir dan miskin. Yang kedua, ya, Nabi menjelaskan ughnuhum anis su'al fi dzalikal yaum, kayakan orang fakir dan miskin dari meminta-minta pada hari Idul Fitri. Artinya bagaimana zakat fitrah itu teralokasikan kepada mereka dan mereka bisa membeli apa, Pak? Baju baru, bisa beli lauk, bisa beli kue, minimal seperti itu. Nah, maka panitia-panitia pengelola zakat fitrah ini benar-benar kalau bisa yang dibawahi DKM yang ada, bagaimana setelah ini berembuklah, bermusyawarah terkait orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah ini. Artinya jumlahnya itu jangan dibesarkan, karena yang datang ke masjid itu kan sudah bayar zakat fitrah nih, ya. Sudah begitu heran nih, loh, kok aku dikirimi zakat fitrah, Ustaz? Terus gimana, Ustaz? Diterima apa tidak? Antum termasuk mampu apa miskin? Saya nggak miskin lah, Ustaz. Aku orang baru beli motor baru, masa dikasih zakat fitrah? Terus zakatnya apa dari masjid? Ya nggak tahu, pokoknya dikasih aja katanya. Nah, yang seperti ini kalau bisa jangan, gitu loh. Artinya kalaulah misalnya terkumpul itu 1 ton, Pak, misalnya, Pak, ya, zakat fitrah itu, Pak, di satu masjid itu, ternyata yang miskin itu cuma 10, berarti 1 orang dapat 1 kintal, Pak. Maksudnya begitu.
Tapi kalau dipaksakan data itu semuanya masuk, dan padahal mereka itu orang yang mampu, bahkan lebaran itu renov rumah ya dikasih zakat fitrah juga. Bisa kelihatan lah Pak yang ekonominya bagus tuh Pak. Kalau ada cat baru berarti nggak usah dikasih zakat fitrah itu Pak. Orang dari awal puasa sampai selesai puasa renovasi kok masih dapat zakat fitrah, itu aneh itu. Udah begitu ada lagi yang 5 hari sebelum Idul Fitri ngambil mobil profit tuh. Udah di garasinya masih dapat zakat fitrah. Enggak dikasih, datang ke masjid protes orang itu Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa enggak dapat? Setiap tahun saya dapat. Ya Allah ya Rabbi. Ada punya mobil. Berarti seneng ya masyarakat kita ini seolah jadi orang miskin tuh orang seneng ya. Gitu ya. Dan biasanya itu ketika yang di WHW itu ya bagi CBP itu Ustadz trauma saya. Trauma gimana? Di gang itu waduh rawan. Kita cuma ngasih 5 paket 1, 2, 3. Yang lain datang semua, mana jatahku? Mana jatahku? Waduh. Ternyata ini pada ngaku miskin semua Ustaz. Aduh. Ada yang seperti ini. Jadi benar-benar untuk fakir dan miskin ya, dan jumlahnya coba dicek masyarakatnya dari rumah ke rumah dilihat yang memang di saat itu sulit ya, bahkan mereka itu kita lihat untuk beli baju juga nggak punya, nah itulah kasihlah itu. Apalagi untuk beli baju, untuk sembako saja susah misalnya, itulah kasihlah. Tapi yang ketika kita datang orang seminggu sebelum Idul Fitri buat kue terus istrinya kok ini kasih zakat fitrah segala ini kan. Itulah. Benar-benar yang fakir miskin, karena yang benar-benar miskin papa itu banyak Pak gitu loh. Ada gitu loh orang itu. Jadi kalau misalnya yang kaya itu ngaku miskin, akhirnya yang harusnya ke sono kebagi dengan yang lain kan begitu kan. Nah, misalnya lagi satu orang hanya dapat 4 kilo misalnya atau 5 kilo. 5 kilo itu sampai di mana gitu loh. Kalau dijual atau diuangkan berapa tuh duit? 50.000 beli baju Pak. Itu dapatnya untuk anak ceweknya pakai you can see Pak. Kurang bahan itu Pak, nanti jahitannya belum selesai itu. Allah Akbar. Nah inilah masalah ya di masyarakat kita, kadang muncul ya orang-orang miskin yang ada. Miskin bahkan pengemis itu Pak, kadang-kadang ya Allah ya Rabb. Banyak yang mereka menjadikan pengemis sebagai profesi, padahal rumahnya makrong gitu. Ya, rumahnya tingkat lantai 2. Ya, kerjanya apa? Pengemis. Ya, kita nggak ngasih nggak enak kan Pak? Giliran ngasih, diikutin, dibuntutin. Pernah lagi ada yang buta. Ya, pas donasi dia datang, cuman dari tim kita itu penasaran gitu kan. Diikutilah itu. Ternyata rumahnya itu Masya Allah lebih bagus daripada karyawan Radar Lampung. Sampai kami itu karyawan nggak dapet tuh bingkisan dari kantor Ustaz. Giliran yang buta-buta ini diundang, saya ikuti sampai rumahnya lebih bagus daripada kami. Waduh, ini repot ini. Nah, untuk zakat fitrah seperti itu. Nah, untuk zakat fitrah harus lebih hati-hati, karena itu adalah paketnya sembako, maksudnya paketnya itu adalah beras Pak ya. Jangan sampai ada uang zakat fitrah itu justru uang itu nanti diambil oleh masjid, jangan. Karena masjid tidak ada jatah dari zakat fitrah, sedikit pun nggak ada. Karena zakat fitrah untuk fakir dan miskin. Bahkan penghimpunan zakat fitrah juga tidak harus di masjid. Kalau memang ada panitia rumahan yang memang sanggup dan lebih amanah, tidak masalah. Hakikatnya seperti itu. Daripada nanti di masjid, ujung-ujungnya sebagian persen zakat fitrah di HI masjid, kan malah repot itu Pak. Karena lagi-lagi masjid itu milik bersama, baik yang miskin maupun yang kaya. Kecuali kalau masjid itu hanya untuk orang miskin semua, nggak apa-apa itu dana zakat untuk bangun masjid, nggak apa-apa. Tapi bisa nggak memastikan yang sholat di situ orang fakir dan miskin saja? Kan sulit. Maka dana zakat pun tidak boleh untuk pembangunan masjid.
Coba antum lihatlah fatwa-fatwa yang ada, tidak boleh untuk pembangunan masjid karena lagi-lagi zakat itu untuk fakir dan miskin. Itu seperti itu. Nah nanti Ustadz untuk memberikan uang lelah, panitianya dari mana? Ambil dari kas masjid, ambil dari infak. Kalau biasanya orang zakat fitrah itu kadang ada infak Pak ya, entah itu 10.000, entah itu 5.000, ada yang 50.000 begitu. Itu nggak apa-apa dari uang infaknya itu di luar zakat fitrahnya tadi. Tapi jangan diambil dari zakat fitrah karena amil pada hakikatnya bukan amil zakat ini. Ya, kalau dia kaya tidak boleh dapat zakat fitrah yang panitia-panitia yang ada itu. Maka kalau mau aman, yang jadi panitia zakat fitrah yang miskin. Ya, biar dia dapat begitu kan. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena kemiskinannya. Bukan karena amilnya, tapi karena kemiskinannya. Nah, kalau mau ditambah silahkan ditambah dari kas masjid atau dari uang infak yang ada. Ini terkait zakat fitrah, pengalokasian dan sebagainya bagaimana. Nah, kalau untuk zakat mal bisa di luar fakir dan miskin, bisa amil zakat, bisa yang mu'alaf. Orang yang mu'alaf itu orang yang secara imannya itu masih labil. Orang yang baru-baru masuk Islam itu perlu dikasih zakat ini supaya imannya kuat, begitu ya. Karena merasa dia punya orang yang peduli, kan begitu. Kemudian rikob, budak, nggak usah bahas rikob ya, budak di Indonesia ya. Karena yang ada kitanya budak-budak Palembang aja itu. Ya, nggak ada budak ya di Indonesia ya. Al-gharimin, orang yang berhutang, fisabilillah, orang yang berjihad, mujahid, ibnu sabil, orang yang terputus bekal dalam perjalanan. Ini kalau untuk zakat mal, tapi kalau untuk zakat fitrah terfokus di fakir dan miskin. Allah alam shawab. Jadi demikian terkait pembahasan zakat, mudah-mudahan bisa dipahami dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Betul.